Karena kalau dia keluarkan dana sampai puluhan miliar, omong kosong bisa dia memperbaiki daerah. Kenapa? Karena waktu 5 tahun itu Bapak Ibu sekalian tidak cukup waktunya untuk mengembalikan dana yang puluhan miliar tadi itu. Pemilik daerah itu adalah rakyat. Pemilik negara ini adalah rakyat. Tidak mungkin ada satu pemerintahan, tidak mungkin dibentuk sebuah pemerintahan kalau tidak ada rakyatnya. Desa Lambunu ini misalnya, tidak mungkin ada ini desa dibentuk kalau tidak ada rakyatnya. Itu bukti bahwa karena ada rakyat sampai dibentuk sebuah pemerintahan. Mustahil sebuah pemerintahan dibentuk tanpa ada rakyat. Laut sana begitu luas tengah gunung itu, hutan belantara, tapi tidak ada masyarakat di sana, maka tidak ada pemerintah dan desanya di sana. Itulah bukti bahwa karena ada rakyat sampai dibentuk sebuah pemerintahan. Kalau karena ada rakyat sampai dibentuk pemerintahan, maka wajib hukumnya siapapun pemerintah wajib memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Itu rumusnya. Nah, kembali kepada masyarakat. Di semua tempat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tanggal 14 Februari kemarin, ya, kekuasaan rakyat itu yang selama ini dipegang oleh Presiden 5 tahun, kekuasaan rakyat yang selama ini dipegang anggota DPD RI 5 tahun. Tanggal 14 Februari kemarin, pada saat pemilihan DPRD kemarin, pada saat pencalek kemarin, semua dikembalikan kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat yang dititipkan kepada anggota DPRD provinsi, kekuasaan rakyat yang dititipkan pada DPR RI, kekuasaan rakyat yang dititipkan pada presiden, kekuasaan rakyat yang dititipkan kepada anggota DPR kabupaten, semua pada tanggal 14 Februari kemarin dikembalikan kepada rakyat masing-masing. Seakan-akan presiden, seakan-akan anggota DPR dan lain sebagainya itu berkata, kalian sudah berikan amanah itu kepada kami selama 5 tahun, dan tanggal 14 Februari kemarin kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian kekuasaan itu. Makanya hari itu kita begitu mahal didatangi kembali oleh para caleg. Betul atau tidak Bapak sekalian? Iya. Hanya saja kita tidak sadar ketika kekuasaan mereka kembalikan kepada kita, kita salah gunakan kekuasaan itu. Kita malah barter kekuasaan itu dengan uang 200.000. Kita malah jual kekuasaan suara kita tadi itu dengan 10 kilo beras. Bahkan hanya ada yang menjual kekuasaan suara kita itu dengan selembar jilbab yang murah. Ini yang kita tidak sadari Bapak Ibu sekalian. Padahal kekuasaan rakyat yang kita miliki bisa merubah Parigi Motong lebih baik 5 tahun ke depan. Padahal kekuasaan rakyat yang kita miliki 5 tahun itu, yang kita gunakan di bilik suara itu, bisa menentukan nasib ekonomi rakyat Parigi Motong 5 tahun ke depan. Tapi kita tidak sadari. Karena kita tidak sadari, orang kasih serangan apa namanya? Fajar 100.000, selesai nasib kita 5 tahun. Ya, makanya di semua tempat saya selalu berharap semua para caleg itu, saya berharap semua para calon bupati, semua para calon pemimpin datanglah mencerdaskan rakyat, bukan datang mengakal-akali rakyat dengan cara membeli suara rakyat. Dari caranya saja sudah tidak benar. Datang subuh-subuh toki rumah warga kasih duit, itu kan cara perampok dengan cara-cara semacam ini. Betul tidak Bapak sekalian? Betul. Nah, siapa yang berani teriak semacam ini? Demi Allah, hanya ISL yang berani teriak dari dulu sampai hari ini di Parigi Motong. Kenapa saya berani teriak semacam ini? Karena saya putra Parigi Motong. Saya merasakan akibat dampak politik yang terjadi di daerah. Faktanya apa? Parigi Motong kalau tidak salah dalam pemerintahan kemarin urutan kedua, ya, termiskin di Sulawesi Tenggara. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Seharusnya pilihan kita kemarin, pilihan kita terhadap anggota DPR, pilihan kita kepada para caleg, pilihan kita pada presiden, pilihan kita pada calon bupati harusnya berdampak sampai di dapur-dapur rakyat. Dampaknya
harusnya sampai ke situ. Di semua tempat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini pilkada ini nanti menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Kapan kita salah langkah, kapan kita menyalahgunakan suara kita, maka dapat kita pastikan 5 tahun ke depan kita sama-sama merasakan lagi penderitaan yang terus berkelanjutan. Karena itulah lewat kesempatan ini saya selalu menyampaikan pencerahan, saya selalu menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Kembalilah kita pada politik yang sebenarnya. Politik yang sebenarnya itu adalah politik yang bisa membangun ekonomi kita. Politik yang sebenarnya itu politik yang diharapkan untuk memperbaiki daerah Parigi Motong ini. Bukan politik itu yang kita salah gunakan, hanya menukar suara kita dengan kebutuhan-kebutuhan hari-hari. Di semua tempat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, rakyat itu hanya punya satu keistimewaan selama 5 tahun. 5 tahun itu kita hanya punya satu keistimewaan. Makanya setiap 5 tahun itu kita mahal dikejar-kejar, didatangi, dibuju-buju oleh para kandidat, oleh para calon apapun. Kenapa? Karena sangat istimewa dalam satu kali itu 5 tahun. Apa keistimewaan rakyat selama 5 tahun itu? Keistimewaan rakyat itu dalam 5 tahun hanya satu kali itu adalah suara rakyat. Suara rakyat bisa memperbaiki Parigi Motong 5 tahun ke depan. Suara rakyat juga bisa menghancurkan Parigi Motong 5 tahun ke depan. Tergantung kepada siapa suara rakyat itu kita berikan. Makanya di semua tempat saya sampaikan, jangan sampai suara rakyat yang begitu istimewa kita gadaikan, kita tukar, kita jual dengan selembar jilbab yang murah. Kita tukar dengan uang 100-200 ribu yang akhirnya apa? Kita menderita selama 5 tahun. Penderitaan itu bukan personal, bukan perorangan, penderitaan merata. Ya. Kalau kepala daerah punya rasa malu, dia akan malu kalau ada rakyatnya harus berjuang mencari nafkah, mencari TKW. Ada ribuan masyarakat kita, ibu-ibu mempertaruhkan dirinya mencari nafkah di luar negeri. Betapa banyak masyarakat kita harus keluar daerah mencari nafkah. Ada yang di Morowali. Kenapa? Itu berarti daerah tidak membuka lapangan kerja. Padahal salah satu tugas kepala daerah yang paling terpenting adalah membuka lapangan kerja. Kapan lapangan kerja tidak terbuka Bapak Ibu sekalian, maka angka kriminalitas, angka perceraian akan meningkat di suatu daerah. Karena faktor ekonomi, suka atau tidak suka, pasti berdampak kepada semua lapisan masyarakat. Makanya kepala daerah itu harusnya mampu menstabilkan ekonomi daerahnya. Inilah saya sampaikan kepada semua kita, agar apa? Agar pilkada ke depan siapapun pilihan kita, yang penting yang saya maksudkan di sini, kita pilih pemimpin yang muda, ya, bukan muda umurnya. Soal muda umur itu soal di belakang. Pemimpin yang mudah kita harapkan ke depan itu adalah pemimpin yang mudah kita temui. Pemimpin yang mudah memberi solusi atas berbagai problem masyarakatnya. Pemimpin yang mudah menjadi tempat curhat rakyatnya. Pemimpin yang mudah dihubungi, mudah menghubungi, mudah didatangi, mudah mendatangi. Itu pemimpin yang kita harapkan ke depan. Pemimpin itu harusnya mampu mengayomi, mampu memahami suasana kebatinan setiap orang yang dipimpinnya. Karena itu di semua tempat saya menyampaikan dengan tegas, dengan lantang, ya, jangan sekali-kali kita Bapak sekalian terpengaruh dengan memilih seseorang karena pemberian. Di semua tempat saya sampaikan, siapapun yang terpilih karena pemberian, karena duit yang dia keluarkan terlalu besar, itu akan berdampak kepada masyarakat, ya. Makanya saya katakan, kalau ada seorang calon bupati datang di tempat kita mengatakan saya siap calon bupati, saya punya dana 30 miliar, siap mengorganisir tim, membiayai tim, ya. Kalau ada masjid minta bantuan, saya bantu.
Kalau ada pemuda minta bantuan, saya bantu. Kalau ada calon bupati berkata semacam itu, datang membantu berbagai cara, maka saya dapat pastikan niatnya tidak baik terhadap daerah. Kenapa? Silahkan cek di Google berapa gaji bupati dalam 1 tahun. Tidak sampai 5 miliar gaji bupati, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita kalkulasi 1 tahun tidak sampai 2 miliar gaji bupati. Ya, baru dia bagi-bagikan dengan orang yang membantu dia selama perjuangan itu sudah tidak cukup. Ya, jadi kalau dia keluarkan dana sampai puluhan miliar, omong kosong kalau dia bisa memperbaiki daerah ini. Jangan heran, sering kita dengar di berbagai daerah ada bupati sudah selesai masa jabatannya masih digugat oleh donatur-donaturnya karena belum mampu mengembalikan dana yang miliar. Ini penting kita harus sadari, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau dia terpilih dengan mengeluarkan uang banyak, siapapun yang terpilih dengan mengeluarkan uang yang banyak, di dalam hati dan pikirannya selalu berkata, saya terpilih bukan karena rakyat pilih, saya terpilih bukan karena kalian pilih, tetapi sesungguhnya saya terpilih karena tidak sedikit uang yang saya keluarkan pada saat pemilihan. Itu resikonya kalau kita memilih pemimpin karena mengukur dari pemberiannya.